I get a feeling there's gonna be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Check me out. Check me out. Roposai. Kota Kupang merupakan ibu kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang memiliki berbagai macam keindahan, mulai dari bahasa, budaya, wisata, dan juga merupakan kota toleransi nomor 4 setelah Singkawang, Manado, dan Salatiga. Tidak hanya itu, Kupang juga memiliki keunikan lainnya, yaitu bemo. Bukan becak motor beroda 3, melainkan angkutan kota jenis mikrolet yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga penampilannya terlihat nyentrik dan berbeda dengan angkot-angkot di kota lain. Diskotik berjalan, itulah julukan untuk bemo. Kenapa? Karena bemo dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris, lampu LED, serta sound system yang bunyinya sangat keras dan non-stop musik tiap perjalanannya, sehingga terkesan seperti diskotik yang sedang berjalan. Untuk sejarah angkutan kota Kupang, khususnya itu oplet dulu, tetapi munculnya itu memang sejak dulu sudah. Ya. Untuk penampilan, dulu sudah ada stiker, sudah ada hiasan tulisan-tulisan itu untuk mempercantik, memperhias kendaraan itu, untuk menarik perhatian penumpang juga. Jadi sudah ada. Musiknya ada juga, tetapi baru satu-satu kendaraannya ada musik. Itu kan dulu memang kita tahu keadaan dulu. Jadi musik itu tidak semua kendaraan punya musik, tapi memang sudah ada, tapi satu-satu. Untuk musik itu dia masih pakai kaset pita, kaset ini, baru nanti speakernya di atas plafon kendaraan tuh. Tapi dulu tidak sekencang sekarang. Dulu masih ya lagu-lagu, masih kaset pita. Ya. Mulai munculnya bemo, mikrolet, itu ya kelihatannya dia praktis, dia mudah. Nah, itu banyak berpindah ke mikrolet. Tahun 94 kalau saya salah ingat. Perkembangan Kota Kupang dengan adanya banyak muncul perguruan tinggi, sekolah-sekolah SMA, SD apa untuk pengguna
pengguna jasa angkutan itu mulai menarik perhatian supaya menarik perhatian penumpang, khususnya ABG itu. ABG itu artinya anak baru gede, yaitu suka musik. Nah, dan pelajar itu menarik perhatian. Kalau memang ke mikrolet khususnya musik sonora kurang minat untuk penumpang. Hari ini semua bemo musik, ada aksesoris yang lain, ada semua gambar-gambar stiker, ada semua untuk menarik perhatian penumpang. Untuk aksesoris itu sudah diatur oleh pemerintah daerah, Perda nomor 5 tahun 2000 tentang aksesoris. Di situ ada beberapa ketentuan, banyak ketentuan tentang aksesoris itu. Salah satu musik, dia harus punya standar. Kaca film, reben depan untuk pencahayaan, itu ada standar. Tulisan-tulisan seperti nama demo kendaraan itu juga ukurannya harus punya standar. Stiker juga tidak, nah dia harus stiker tuh bahasa Indonesia yang ramah, Raisa, ramah bahasa Indonesia, ya, untuk mendidik, edukasi itu. Harga mikrolet polosan itu sekitar 130 sampai 150 juta. Yang dulu sih, bukan sekarang. Kalau sekarang tahu lah, mungkin sekitar 200-an atau 300 mungkin. Itu yang mikrolet polosan itu yang memang katong sekarang susah dia begitu mengerti dia punya harga lagi, karena katong sudah pernah beli kendaraan baru. Karena di pemerintah daerah sini suruh sana boleh buka trayek baru, jadi orang sana ada yang mau beli mobil lagi. Karena beli mobil juga trayek, sana ada mau jalan di mana. Ada sih mikrolet, ada orang jual, cuman sana ada orang yang mau beli di Kupang, karena kalau untuk kasih masuk di kota Kupang sana bisa lah. Mungkin orang beli untuk di luar daerah, kalau di Kupang sana ada. Mungkin batasnya tahun 2006, sampai sekarang susah ada peremajaan lah. Ya tarif modifikasi kalau mobil baru biasa kan tinggal tambah audio saja. Tambah audio, terus ya audio sekitar 15 juta. Terus masih modifikasi dia punya dalam juga. Ya kursi katong harus modifikasi dia, karena kan speaker sudah bisa masuk. Karena speakernya posisi di kolong, makanya kursi harus dikasih naik sekitar 15 cm ya. Baru bisa speakernya masuk di dalam. Kalau speaker itu biasa diservis 6 bulan sekali. Pas auto mau di care gitu baru dibenahi lagi ulang. Iya, speaker ketahanannya juga tergantung merek ya. Iya, tergantung merek dari pemakaian sampai ya biasa. Kalau yang merek bagus sih lebih kuat sih. Kalau merek bagus berarti biaya tambah toh. Aksesoris lain ya paling hiasan kayak reben, kaca film toh, kaca film. Itu saja, kaca film sama lampu-lampu di luar, aksesoris sedikit di luar. Total sekitar 15 sampai 20 juta kalau semua itu. Untuk retribusi terminalnya itu 10.000 per hari. Itu Perda, diatur Perda nomor 8 tahun 2019. Kalau tarif demo surat keputusan wali kota itu pelajar Rp4.000, umum dewasa Rp5.000. Kenapa disebut lampu bukan nomor? Iya, karena kebiasaan orang Kupang dulu lampu. Dia dulu kan trayek 5,
dipasang lampu untuk menandakan malam, lihat oh lampu 5, itu sebutannya sampai sekarang. Tapi yang seharusnya itu lane 5 atau track 5. Kondektur Jakarta itu adopsi dari Jakarta. Ini sebenarnya kondektur. Bahasa yang inlay dulu orang tua kernet. Nah, itu. Karena dulu masih outlet itu dia masih muat penumpang yang bawa sayur, bawa ini. Jadi untuk membantu pengemudi, supir, dia harus pakai konjak. Kondektur Jakarta. Ya, untuk bemo-bemo yang beroperasi Kota Kupang, data yang kita update terus ya, terakhir baru dia berjumlah 318 unit sesuai dengan hasil penataan data potensi atau itu per hari semua bayar. Kan kita store retribusinya per hari, di situ kita tahu, tapi dia fluktuatif, naik turun, ya Pak, tidak stuck. Kalau kita ambil rata-rata kalkulasi ini 250 sampai 260 unit dari 318. Kan tidak semua beroperasi juga. Karena kendaraan sekarang tidak ada peremajaan. Kendaraan tua rata-rata. Usia 15, 20 bahkan lebih. Nah, disitulah operasinya juga ya kalau layak apa dia baik dia beroperasi, kalau rusak ya. Angkutan kota mikrolet terbanyak itu di bawah tahun 2017. Nah, itu hampir mencapai 500 sekian unit. Awal tahun 2018 muncullah Grab. Jadi itu mulai itu untuk pendapatan ya berkurang karena muncul Grab, Maxim, sampai sekarang angkutan-angkutan ya, ojeknya itu semuanya mempengaruhi untuk pendapatan angkutan kota, sehingga banyak kendaraan tidak beroperasi. Masuk 2019 itu muncul COVID lagi. Nah, di situ banyak kegiatan-kegiatan itu akhirnya berkurang kendaraan. Sampai sekarang itu sisa 300 sekian unit. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, ada sampai jam 8 malam. Kalau untuk musik potong download memang baru lewat Bluetooth. Kalau orang tua ya potong kas kecil, kalau anak muda ya potong kas besar. Kalau untuk konjak, bos dong justru mau kau pakai karena menyangkut mau bayar sopir, kau mau bayar konjak, sedangkan pemasukan son jelas. Penghasilan per hari sekitar 400, misalnya 450. Misalnya kalau potong dapat 400 atau 450, minyak full, sisanya store kas bos 220, 230.
sepi ya, sekarang penumpang sepi tau. Karena banyak Grab, banyak ojek. Terus dengan kenaikan kenaikan BBM sekarang diikuti dengan tarif yang naik juga harga lambat. Makanya biasa orang protes itu karena barang-barang on the real segala macam sudah naik tapi tarif belum naik. Untuk umur kendaraan ini lebih banyak kendaraan yang mobil tahun sekitar ada yang 90-an, ada yang 2001, 2002, jadi sebenarnya sudah tidak layak digunakan lagi dari segi kenyamanan untuk keselamatan lalu lintasnya. Terus dari pengemudi bemo di Kota Kupang ini masih banyak yang belum paham tentang aturan berlalu lintas. Jadi tingkat kerawanan untuk kecelakaan lalu lintas nih dari bemo ini juga masih lumayan. Bemo merupakan angkutan umum yang sangat-sangat cocok digunakan oleh siswa-siswi pelajar karena dia sangat dapat dijangkau oleh semua dan juga tarif saat kita menaiki bemo itu lebih murah. Ya karena beta kan dari dulu tuh terbiasa naik bemo karena jarang yang antar beta kalau pergi ke sekolah toh. Terus selain itu juga bemo punya musik tuh sangat membuat beta selalu semangat untuk pergi ke sekolah. Kalau menurut beta, kenapa beta masih menggunakan bemo? Karena beta di rumah sana ada kendaraan pribadi, orang tua sibuk, sana bisa antar. Terus dari dulu beta dari SMP suka naik bemo karena dia punya penampilan begitu bagus. Dan banyak anak-anak muda yang naik bemo karena dia punya musik yang mungkin dapat menyenangkan ketong. Musik yang ribut banget di bemo itu. Karena beta suka dengar musik juga, jadi suka gitu dengan musik di bemo. Iya juga lebih sering pilih bemo yang musik karena kalau tidak ada musik kadang mengantuk juga di dalam bemo. Jadi pilihnya yang musik. Kenapa aku bisa bilang kalau ini itu heboh dikarenakan interior luar atau tampilan luar desainnya itu benar-benar kreatif. Ada poster-poster, ada gambar-gambar yang menarik dari bemo satu dengan bemo yang lainnya. Ini benar-benar oto bemo yang sangat berbeda dengan bemo yang ada di Surabaya. Yang membuat perbedaannya adalah pertama kali aku lihat kalau bemo di Surabaya itu tidak ada kondekturnya. Kalau orang Kupang bilangnya konjak. Itu sama sekali tidak ada di Surabaya. Ya kita turun, kita bayarnya di supirnya. Kalau yang ini beda. Kalau yang ini tidak perlu kita bayar di supirnya. Konjaknya itu yang akan meminta uang setiap kita turun di mana. Dan yang kedua, ada musiknya itu tadi. Musiknya pun dia mengikuti zaman. Kalau yang naik pada saat itu aku naiknya barengan sama anak sekolah. Jadi musik yang di-setel oleh supir atau konjaknya itu ya musik-musiknya anak-anak muda gitu. Walaupun ada ya 1-2 orang yang sudah manula atau orang tua yang naik, tapi tetap musiknya adalah yang dominan naik di situ. Lalu yang ketiga, bersih. Ada pengharum ruangannya juga. Itu yang membuat aku sangat, wah ini beda banget gitu. Ini adalah ikonik yang benar-benar berbeda dalam hal transportasi umum. Kalau di Surabaya itu memang dia dibedakan oleh warna. Tetapi ya datar, flat gitu, nggak ada penampilan untuk dasarnya warna, misalnya warna biru, lalu ada poster-posternya enggak. Kalau di Surabaya itu ya putih-putih gitu. Yang membedakan hanya hurufnya aja. Seperti itu. Kalau di Kota Kupang itu enggak. Selain ada tulisannya, warnanya pun bervariasi. Itulah yang membuat aku sangat terkesan. Ada keneknya itu ya bikin beda sama angkot-angkot pada umumnya, sama angkot Pekanbaru juga bedanya itu. Karena kalau di Pekanbaru kan nggak ada keneknya gitu. Kalau pas di dalamnya itu tuh ada lampu-lampunya gitu loh. Jadi kalau pas kita di dalam itu, kalau siang memang nggak ada jadi hidupnya, tapi kalau misalnya malam tuh pasti kelihatan bagus banget gitu, kayak
keren banget gitu, terus kayak klub berjalan gitu, apalagi disertai musiknya kayak menggebu-gebu gitu kan. Seru banget sih kalau pas naik itu. Mungkin bemo itu akan semakin sedikit karena waktu saya lewat itu tahun 2017 memang banyak, tapi tidak sebanyak dengan transportasi dalam arti kendaraan umum pribadi. Dan mungkin kalau di zaman sekarang sudah kalah dengan alat transportasi yang lebih nyaman dan lebih cepat, yaitu Grab atau Gojek. Untuk kendaraan ini harapannya kalau bisa ada peremajaan dari pemilik kendaraan, terus pemeliharaan itu ditingkatkan lagi. Ini demi keselamatan banyak orang. Harapannya untuk bemo, kalau bemo mungkin terus dilestarikan, terus digunakan karena kondisi ekonomi masyarakat kita di sini juga masih banyak yang belum punya kendaraan sendiri dan masih dianggap lebih ekonomis. Apalagi untuk anak sekolah. Anak sekolah kan tidak bisa membawa kendaraannya sendiri ke sekolah, ya aturan yang sebenarnya. Harapanku untuk otobemo yang dimana sekarang zamannya sudah lebih maju, lebih canggih, ya bisa jadi lama-lama akan punah dan akan tergeserkan, adalah saya meminta supaya otobemo itu tetap dilestarikan karena bukan hanya fasilitas atau nyaman atau apapun itu, tetapi dia adalah salah satu yang menonjol sebagai unik di Kota Kupang dalam hal transportasi umum. Ya, semoga sih pemerintah bisa menjadikan bemo ini sebagai transportasi wisata untuk Kota Kupang sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mampir ke Kupang harus nyobain. Setidaknya nyobain dulu naik bemo, pas seru banget. Apalagi keliling-keliling ke tempat wisatanya naik bemo tuh seru banget. Yakin deh. Diskotik berjalan bemo, sebuah keunikan dari Kota Kupang yang belum banyak diketahui orang-orang. Mungkin lama-kelamaan akan rapuh, kemudian hilang. Mari kita kenalkan, mari kita lestarikan, agar menjadi daya tarik tersendiri, menjadi sebuah ikon dari Kota Kupang.